Halo semuanya, balik lagi di channel Todopedia. Nah, di video kali ini, di episode yang ke-9 dari Saham Bank Series ini kita bakalan ngebahas saham salah satu bank syariah yang ada di Indonesia, yaitu BTPN Syariah atau kode sahamnya BTPS. Kita bakal ngebahas gimana kinerjanya BTPS tahun 2022, gimana potensi prospek dia ke depannya, dan berapa harga wajarnya BTPS kalau kalian mau beli untuk tujuan investasi jangka panjang. Sebelum kita mulai, pastiin kalian udah subscribe dan jangan lupa juga tekan lonceng notifikasi supaya kalian terus up to date sama konten-konten yang ada di channel Todopedia. Karena masih banyak banget konten-konten saham yang masih bakalan gue bawain. Oke, kalau gitu yuk langsung aja kita mulai. Pertama kita lihat dulu gimana model bisnisnya BTPS. Kita bisa lihat di sini di bagian yang diwarnain orange sama kuning, BTPS ini menghimpun dana dari kalangan middle high income sampai kalangan orang kaya. Terus dana ini mereka salurin untuk pembiayaan ke kalangan orang produktif poor sama unbankable. Artinya kalangan bawah yang produktif sama orang yang kesulitan untuk dapat akses ke bank. Dengan kata lain, BTPS ini fokus ke nasabah mikro dan ultra mikro. Nah, kita lihat di sini profil nasabah yang dapat pendanaan dari BTPS, mereka ini kaum wanita prasejahtera produktif. Jadi pembiayaan mereka itu fokus ke ibu-ibu yang punya income yang tergolong rendah tapi mereka punya usaha. Performa saham BTPS selama 5 tahun terakhir dia udah kasih return 45%. Sempat naik sampai ke puncaknya di 4.890 pas awal 2020, tapi habis itu trennya turun terus sampai sekarang per video ini dibuat ada di harga 2.190. Ini sebenarnya performa yang kurang bagus ya untuk saham BTPS. 45% return dalam 5 tahun terakhir itu per tahunnya ya di sekitaran 8% per tahun, which is kurang bagus untuk saham. Idealnya return di saham itu minimal 12-13% per tahun. Tapi masa lalu itu nggak menjamin masa depan ya, jadi kita nggak bisa bilang kalau saham BTPS ini jelek. Kita mesti lihat fundamentalnya sekarang dan kita hitung harga wajarnya. Nah, sekarang kita lihat asetnya. Aset BTPS per tahun 2022 itu sebesar 21 triliun rupiah. Dan selama beberapa tahun terakhir ini dalam tren yang naik. Equity atau modal bersihnya sebesar 8 triliun rupiah dan ini juga dalam tren yang naik selama beberapa tahun terakhir. Jadi ini tren pertumbuhan yang bagus buat asetnya BTPS sama equity-nya juga. Terus kita lihat juga di sini, syariah income atau pendapatan syariahnya sebesar 5,3 triliun rupiah. Dan ini pertumbuhannya bagus banget sama beberapa tahun terakhir dengan rata-rata growth-nya itu 15% per tahun. Meskipun sempat turun di tahun 2020 karena pandemi COVID. Terus net profit-nya tumbuh pesat banget dengan rata-rata 27% per tahun pertumbuhannya selama beberapa tahun terakhir. Jadi bisa dibilang BTPS ini termasuk saham growth yang ada di sektor perbankan. Nah, kalau kita breakdown pendapatannya BTPS, ini hampir semuanya datang dari pembiayaan untuk akad murabahah. Nah, akad-akad bank syariah ini udah pernah gue jelasin di video saham BRIS. Jadi ini akad murabahah, ini akad dimana kita mau beli suatu barang, terus bank itu akan beliin barang itu, nanti bank bakalan jualan ke kita di harga yang lebih mahal, terus kita tinggal bayar nyicil ke bank. Terus selain dari akad murabahah, ada juga pendapatan dari akad musyarakah. Nah, sekarang kita lihat statistiknya BTPS. Dari segi profitability, net imbalannya tinggi banget bisa sampai 27%. Buat yang nggak tahu apa itu net imbalan, ini sebenarnya sama aja dengan NIM atau net interest margin kalau di bank konvensional. Jadi ini net imbalan atau NIM-nya tinggi banget bisa sampai 27%. Sedangkan bank-bank lain itu biasanya ada di kisaran 4-6%-an. Nah, ini cerminan untuk bank yang emang banyak kasih pembiayaan untuk segmen mikro sama ultra mikro, dimana imbal hasil dari pembiayaan segmen mikro itu gede, makanya itu bisa ngangkat net imbalannya. Terus return on equity-nya 24% ini juga tinggi banget. Artinya BTPS ini punya profitability yang bagus banget dan menurut gue ini jauh lebih bagus dibanding bank-bank yang lain. Terus untuk rasio dana pihak ketiga, BTPS ini punya casa rasio yang rendah banget ini ya, cuma 24%. Yang artinya porsi dana murahnya itu cuma 24% dan dana mahalnya itu lebih banyak di 76%. Idealnya casa itu minimalnya di 60%. Jadi casa rasionya ini rendah banget dan ini nggak bagus. Casanya yang kecil ini ngebuat cost of fund-nya juga cukup tinggi di 2,8%, yang artinya beban yang harus dibayar BTPS ke nasabahnya yang punya rekening tabungan dan deposito ini cukup besar. Next, untuk non-performing financing atau pembiayaan yang macet, BTPS ini ada di 2,6%, yang mana ini termasuk bagus terutama untuk bank yang banyak kasih pembiayaan ke mikro.
Next, untuk financing to deposit ratio ini ada di 95%. Ini tinggi banget dan ini pertanda nggak bagus. Artinya BTPS ini terlalu banyak kasih pembiayaan, jadinya likuiditasnya kurang. Dan ini bisa bahaya kalau ada penarikan uang dalam jumlah yang banyak dan tiba-tiba. Kayak apa yang terjadi sama Silicon Valley Bank atau SVB beberapa waktu yang lalu. FDR itu menurut gue bagusnya itu ada di range antara 70-90%. Next, capital adequacy ratio atau kecukupan modal ini ada di 53,7%, yang artinya permodalannya BTPS ini gede banget dan kuat banget dan mereka punya banyak uang yang bisa dipakai buat nutupin resiko kerugian dari pembiayaannya BTPS. Terakhir, untuk cost to income ratio BTPS ini ada di 36%. Ini termasuk rendah dan ini bagus, yang artinya secara biaya operasional BTPS ini cukup efisien. Secara valuasi, price to earning di 9 kali ini cukup murah, apalagi dengan BTPS ini selama beberapa tahun terakhir rata-rata price to earningnya itu ada di 20 kali, plus BTPS ini punya tingkat growth yang tinggi. Jadi sewajarnya BTPS ini ada di PE yang harusnya lebih dari 9 kali. Tapi untuk price to book value-nya ada di 2 kali, ini termasuk mahal ya untuk emiten perbankan. Jadi ini termasuk murah apa enggak? Sebenarnya secara PE kelihatannya murah, tapi secara PBV kelihatannya mahal. Tapi nanti kita bakal hitung harga wajarnya saham BTPS berdasarkan potensi growth-nya BTPS untuk kedepannya. Kedepannya untuk BTPS menurut gue masih cukup bagus untuk potensi growth-nya. Dan itu karena BTPS ini punya platform digital banking yang bisa ngebantu mereka untuk ekspansi pembiayaan yang mereka salurin dengan cara menjangkau lebih banyak lagi nasabah-nasabah ultramikro secara online. Gak cuma pembiayaan online, tapi nasabah si ibu-ibu ini lewat platform tepat daya ini dikasih pemberdayaan secara online juga. Dengan kata lain, mereka ini diajarin gimana caranya ngelola usaha mereka. Terus juga dengan digital banking itu bisa ngebantu mereka menghimpun lebih banyak dana dari nasabah yang buka rekening tabungan dan deposito untuk bisa ngebantu ekspansi pembiayaan. Jadi mereka bisa dapat lebih banyak dana yang nantinya mereka salurin untuk pembiayaan ultramikro. Tapi walaupun gitu, kedepannya BTPS ini ada kemungkinan untuk dapat persaingan yang berat dari BBRI lewat Pegadaian PNM yang juga mau nyasar segmen ultramikro. Dengan modal dan aset yang jauh lebih banyak dari BTPS, BBRI ini bisa jadi ancaman besar buat bisnisnya BTPS dalam jangka panjang. Jadi buat kalian yang mau invest di BTPS untuk jangka panjang, pertimbangin ini dulu. Oke, sekarang kita bakal hitung harga wajarnya saham BTPS. Seperti biasa, kita bakal hitung harga wajarnya itu dari berapa potensi keuntungan dividen sama capital gain yang bakalan kita dapat di masa depan dari saham BTPS atau sebutannya metode discounted dividend model. Anggaplah kita mau invest untuk 10 tahun ke depan, jadi kita bakal hitung potensi keuntungan dari saham BTPS untuk time frame 10 tahun ke depan. Nah, untuk keuntungan dividen, kita perlu proyeksiin berapa EPS-nya ke depannya. Kita nggak tahu berapa EPS-nya BTPS di masa depan, jadi kita perlu buat asumsi. Beberapa tahun terakhir, pertumbuhan labanya kenceng banget, bisa sampai 27% per tahun. Tapi nggak ada jaminannya sama sekali kalau kedepannya pertumbuhannya bakalan segitu juga. Jadi karena kita nggak tahu masa depannya growth-nya berapa, kita mau asumsi yang konservatif. So, kita asumsi aja growth-nya melambat di sekitaran 6-12% per tahun aja buat kedepannya. Next, untuk asumsi price to earning-nya BTPS di tahun ke-10 nanti, kalau kita mengacu sama rata-rata price to earning-nya BTPS selama beberapa tahun terakhir, itu rata-ratanya ada di 20 kali. Tapi kita juga mau lebih konservatif untuk PE di tahun ke-10, so kita asumsiin aja PE-nya di sekitaran 15 kali, itu oke lah. Terus untuk dividen payout ratio, BTPS punya dividen payout ratio di sekitaran 25% sampai 32%. So kita pakai aja asumsi dividen payout ratio-nya itu di sekitaran 30% cukup oke lah. Terakhir untuk ROI atau Return on Investment, kita mau return 15% per tahun dari saham BTPS. Karena BTPS ini bank yang nargetin itu paling banyak ke pembiayaan ultramikro. Di mana segmen ultramikro ini segmen yang cenderung sensitif sama kondisi ekonomi. Jadi BTPS ini punya resiko, bisnisnya itu resikonya cukup tinggi. Karena resikonya cukup tinggi, makanya kita juga mau return yang tinggi. Oke, kita udah buat asumsinya, sekarang kita lihat ya. Untuk low case, harga wajarnya ada di 1887, middle case di 2550, sama high case ada di 3400-an. Jadi di harga sekarang, di tanggal 2 April 2023, BTPS ini ada di harga 2190, ini masih ada di bawah harga wajar untuk skenario middle case sama high case.
Jadi di harga sekarang menurut gue BTPS ini cukup bagus untuk buy untuk investasi jangka panjang. Apalagi growth untuk skenario middle case di 9% sama high case di 12% per tahun, ini growth yang menurut gue cukup realistis dan bisa dicapai sama BTPS sebagai perbankan growth. Jadi di harga sekarang sampai sekitaran ya 2.500-an, BTPS ini menurut gue masih cukup bagus untuk buy buat investasi jangka panjang. Oke, itu dia ya saham BTPS. Kalau kalian punya opini lain soal saham BTPS, boleh banget kalian share di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi insight buat gua ataupun buat viewers lain juga. Kalau misalnya kalian suka videonya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga tekan lonceng notifikasi supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia. Disclaimer on ya, ini bukan ajakan untuk jual beli, tapi ini cuma analisa gua aja. Keputusan balik lagi di tangan masing-masing dan jangan lupa do your own research. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.